Episode 71. Pukul 07.10 WIB, Epa bangun, turun dari ranjang. Dia melihat di sampingnya, Lisna masih tertidur pulas. Epa melangkah keluar kamar. Di sofa, dia melihat Lucifer masih tertidur lelap. Kasihan Tuan Lucifer, dia pasti sangat kelelahan sekali, ucap Epa menatap Lucifer. Dia berjongkok di depan sofa tempat Lucifer tidur. Mending aku siapin sarapan aja, ucap Epa. Epa berjalan ke dapur, menyiapkan sarapan nasi goreng. Tidak berapa lama, Lucifer membuka matanya. Dia mencium sesuatu di dapur, mengubah posisi dari berbaring menjadi duduk, mengucek matanya dan melangkah ke dapur juga. Melihat Epa yang sedang sibuk di dapur. Apa yang kau lakukan? Tanya Lucifer berdiri di belakang Epa. Epa melihat ke belakang dengan sedikit terkejut. Ah, Tuan, saya sedang menyiapkan sarapan. Hehehe, jawab Epa. Di mana Lisna? Kenapa tidak dia saja yang mempersiapkannya? Tanya Lucifer. Dia masih tidur, Tuan. Mungkin kemarin dia sangat kelelahan, jawab Epa. Bukankah itu tugasnya? Ucap Lucifer. Iya sih, tapi, ucap Epa. Bikinkan aku kopi, kalau kau tidak keberatan, suruh Lucifer. Baik Tuan, ucap Epa. Lucifer menunggu dengan duduk di kursi makan yang ada di dapur. Bagaimana dengan perutmu? Apa masih sakit? Tanya Lucifer. Sudah tidak Tuan, lagi pula lukanya sudah kering kok, jawab Epa. Ucap Lucifer. Tuan, mau dimasakin sarapan apa? Tanya Epa. Tidak usah, aku tidak biasa sarapan, hanya kopi, ucap Lucifer. Tidak baik Tuan, kalau tidak sarapan dan hanya minum kopi saja. Nanti kesehatan Anda memburuk, ucap Epa menggantarkan kopi pesanan Lucifer. Apa kau mulai mengaturku? Tanya Lucifer menatap Epa. Epa pun gugup dan panik. Bukan begitu Tuan, saya hanya, ucap Epa gugup. Lucifer melihat Epa gugup. Sarapan apa yang sudah kau siapkan? Ucap Lucifer membuat suasana cair. Saya mau buat nasi goreng. Apa Anda menyukainya? Jawab Epa. Ucap Lucifer menganggukkan kepalanya. Epa tersenyum. Anda suka pedas tidak? Tanya Epa lagi. Tidak, aku tidak suka, jawab Lucifer sambil meminum kopinya. Wah, biasanya laki-laki suka makanan yang pedas. Anda tidak menyukainya, ucap Epa. Apa itu masalah buatmu? Lagi pula kau menanyaiku, apa aku suka pedas atau tidak kan? Ucap Lucifer yang kesal. Wajah Epa tampak sedih. Maaf Tuan, jawabnya cemberut. Lucifer melihat raut wajahnya. Aku punya riwayat usus buntu, dan Stephen menyuruhku untuk tidak boleh makan makanan yang lebih pedas, ucap Lucifer setelah melihat wajah Epa. Oh, jadi begitu ya, hehehe, jawab Epa. Tuan, apakah... Berhenti bertanya Epa, kamu selalu banyak tanya, ucap Lucifer memotong kalimat Epa yang sambil menggelengkan kepalanya. Baik Tuan, ucap Epa. Epa duduk di kursi di samping Lucifer duduk. Dengan menundukkan wajahnya, Epa diam. Lucifer mendekatkan wajahnya di hadapan Epa. Pokoknya, kau tenang dan harus percaya padaku. Aku akan menjagamu, dan aku tidak ada niat jahat padamu, ucap Lucifer dengan tegas. Apa kau mengerti? Tanya Lucifer. Epa mengangkat sedikit kepalanya. Saya mengerti Tuan, jawabnya. Lucifer membenarkan posisi duduknya dan meminum kopinya lagi. Suasana sepi senyap. Kapan kau akan bertemu dengan orang tua angkatmu? Tanya Lucifer. Belum tahu Tuan, mereka belum mengabariku, jawab Epa. Aku akan menemanimu bertemu dengan mereka, ucap Lucifer. Benarkah Tuan? Saya sangat senang sekali, hehehe, ucap Epa melempar senyumnya. Deham Lucifer. Kalau begitu, saya buatkan sarapan dulu ya Tuan, ucap Epa. Lucifer tidak menjawab. Dia masih duduk di kursi, menatap Epa yang berdiri. Lucifer berdiri. Tidak lama, dia menghampiri Epa. Berdiri di belakang Epa yang sedang menyiapkan nasi untuk digoreng.
Apa ada yang bisa kubantu? Tanya Lucifer. Hah? Epa kaget. Tidak usah tuan, Anda duduk saja, ucap Epa yang gugup. Biarkan aku membantumu. Cepat, apa yang harus aku lakukan? Ucap Lucifer. Benarkah? Gumam Epa. Epa berpikir beberapa saat. Benar, tidak apa-apa tuan, tanya Epa. Lucifer hanya menganggukkan kepalanya. Bagaimana kalau mengiris bawang dan cabenya tuan? Ucap Epa ragu. Baiklah, berikan padaku bahannya, ucap Lucifer. Epa menatap Lucifer dengan tatapan aneh dan bingung. Lucifer menjentikan jarinya di hadapan Epa, membuat Epa tersadar. Oh, maaf tuan, ini bahan-bahannya, ucap Epa memberikan bahan-bahan yang akan diiris Lucifer. Tuan, apa Anda mau pakai celemek? Tawar Epa. Tidak perlu, jawab Lucifer memegang pisau. Baiklah, jawab Epa. Mereka berdua melanjutkan memasaknya. Yang ada hanya suara peralatan dapur di ruangan itu. Lucifer memberikan hasil pekerjaannya pada Epa. Hahaha. Tawa Epa. Ada apa? Tanya Lucifer. Tuan, ini bahan-bahannya diiris halus, bukan besar-besar seperti ini. Hahaha. Ucap Epa menahan tawa. Pantasan Anda mengerjakannya cepat sekali selesainya. Hahaha. Ucap Epa lagi. Sementara Lucifer hanya diam menahan kesal. Epa melihat Lucifer seperti menahan kesal. Sini, biar saya lanjutkan. Tuan duduk saja, ucap Epa. Lucifer tidak menjawab, tapi dia tetap berdiri di samping Epa. Epa mengiris ulang lagi hasil pekerjaan Lucifer. Lisna bangun dan melihat waktu sudah jam 9 pagi. Melihat tidak ada Epa di sampingnya. Waduh, mana nih anak? Bisa dimarahin nih, aku sama bos besar, ucap Lisna. Lisna berdiri mencari Epa di kamar mandi yang berada di dalam kamar, tapi tidak menemukan Epa di situ. Lalu keluar kamar. Wah, ternyata mereka berdua di sini ya, gumam Lisna setelah mengintip dapur dan melihat hanya ada Epa dan Lucifer. Baiklah, aku sebaiknya tidak mengganggu waktu kalian, gumam Lisna. Lebih baik aku membersihkan ruang depan saja, gumamnya lagi. Ah! Teriak Epa memegang jarinya yang terkena pisau. Lucifer menarik jari telunjuk Epa yang terkena pisau dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ah, tuan, jangan, tidak perlu, ucap Epa menarik tangannya. Lucifer menatap sinis Epa. Jari telunjuk Epa masih berada di mulutnya. Adegan apa ini? Romantis banget, gumam Epa. Lucifer melepas jari Epa. Jarimu terluka, sebaiknya kau obati saja dulu, ucap Lucifer. Tidak apa-apa kok tuan, saya sudah biasa kok seperti ini, hehehe, ucap Epa. Lagi pula sebentar lagi ini sudah selesai, ucapnya lagi. Kenapa kau begitu keras kepala sekali, ucap Lucifer. Tapi memang benar-benar tidak apa-apa kok tuan, tidak usah khawatir, ucap Epa yang melanjutkan kegiatannya. Wah, sangat perhatian sekali ya Tuan Lucifer sekarang sama Epa. Makin romantis nih mereka. Oke teman-teman, sampai di sini episode 71 dan langsung saja kita lanjut ke episode 72. Gas. Episode 72. Ting nong, ting nong. Sebentar, ucap Lisna membuka pintu. Lucifer mendengar suara bel pintu dan menuju ruang depan. Epa melihat Lucifer meninggalkannya. Ceklek. Di mana Tuan Lucifer? Tanya Aris. Ada apa Aris? Jawab Lucifer mendengar suara anak buahnya. Tuan, ada info penting yang ingin kami sampaikan, ucap Aris. Lisna menatap 3 pria yang ada di situ. Ayo ke ruanganku, ajak Lucifer. Aris dan Hendra mengikuti bosnya. Sementara Lisna menyusul Epa di dapur. Siapa Lis? Tanya Epa menggoreng. Aris dan Hendra, tapi Tuan Lucifer mengajak mereka berbicara di ruangan Tuan, ucap Lisna. Sepertinya membicarakan hal yang penting dan rahasia, ucap Lisna. Oh, respon Epa. Masak apa? Tanya Lisna. Nasi goreng, jawab Epa.
Apa Tuan Lucifer membantumu? Tanya Lisna. Kenapa kau bertanya seperti itu? Tanya Epa. Aku tadi tidak sengaja melihatmu dan Tuan Lucifer berduaan. Hehehe, ucap Lisna. Oh, jawab Epa cuek. Kalian duduklah, suruh Lucifer pada anak buahnya. Ada apa? Tanya Lucifer, duduk di sofanya sambil menyalakan rokok kesayangannya. Tuan, Darmo dan Reno bertemu dengan orang tua angkatnya Epa, ucap Aris. Terus, tanya Lucifer. Kami tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi kami sudah merekam dan mengambil gambar mereka, ucap Aris. Apa ada anak buah Tiger Blood? Tanya Lucifer. Kami tidak melihatnya Tuan, jawab Hendra. Tapi Tuan, Darmo memberikan koper berisi uang pada orang tua angkat Epa, ucap Hendra. Lucifer hanya membalas dengan senyuman sinisnya. Dasar mata duitan, ucap Lucifer membuang asap rokoknya. Apa yang harus kita lakukan Tuan? Apakah kami tetap membawa orang tua angkat Epa ke markas? Tanya Aris. Batalkan, karena Darmo sudah bertemu dengan sepasang mata duitan itu terlebih dahulu, ucap Lucifer. Lalu bagaimana Tuan? Tanya Aris. Biarkan Epa bertemu dengan mereka, ucap Lucifer menghisap rokoknya. Tapi Tuan, saya merasa kalau Epa akan dijebak, ucap Hendra. Kau pikir aku bodoh Hendra? Aku tahu rencana mereka, jawab Lucifer. Suruh beberapa anak buah mengikutinya, suruh mereka menyamar, ucap Lucifer. Aku yakin bukan orang tua angkatnya yang akan bertemu dengan Epa, tapi Darmo dan Reno, ucap Lucifer lagi. Aris dan Hendra saling menatap. Bagaimana Anda tahu Tuan? Tanya Aris. Lucifer menatap Aris dengan senyum sinisnya. Lalu bagaimana dengan orang tua angkatnya Tuan? Tanya Hendra. Setelah Epa selesai bertemu, kalian bawa si mata duitan itu ke markas, ucap Lucifer. Aris dan Hendra menganggukkan kepalanya. Ingat, sebelum aku menikahi Epa, jangan bertindak mencurigakan di hadapannya, ucap Lucifer. Kami mengerti Tuan, jawab Aris. Tapi Tuan, apakah Tuan akan berada di samping Epa saat bertemu dengan Darmo dan Reno? Tanya Aris. Tentu saja Aris, Epa kan calon istri Tuan Lucifer. Tapi Tuan pasti akan mengamati Epa dari jarak dekat. Hehehe, iya kan Tuan? Ucap Hendra ceplos. Maafkan saya Tuan, ucap Hendra saat melihat wajah bosnya menahan amarah. Aris menahan tawa. Kalian keluarlah, ucap Lucifer. Aris dan Hendra keluar dari ruangan itu. Kalian sudah selesai, ucap Lisna saat melihat dua orang anak buah Lucifer. Sudah Lisna, ucap Hendra. Di mana Tuan Lucifer? Tanya Epa. Sesaat kemudian, Lucifer keluar dari ruangan itu. Tatapan mata mereka bertemu. Ayo kita sarapan dulu. Saya sudah menyiapkan sarapan buat kita, ajak Epa. Aris dan Hendra melihat ke arah Lucifer. Lucifer menganggukkan kepalanya. Wah, Papa, mereka orang kaya banget ya. Mau membayar si Epa dengan harga 300 juta. Hahaha, kita kaya Pak, ucap Marni. Iya Mah, mereka sepertinya menyukai si Epa, ucap Ferdi. Siapa yang menyukai Kak Epa Pak? Ucap Aldo yang mendengar obrolan orang tuanya. Bukan siapa-siapa kok nak, jawab Ferdi gugup. Kalian tidak merencanakan hal buruk untuk Kak Epa kan? Tanya Aldo curiga. Ferdi dan Marni saling melirik. Ma, tanya Aldo pada mamanya. Sayang, sejak kapan kami jahat sama Epa? Kami selalu menyayanginya, jawab mamanya. Oh ya? Bukankah kalian selalu memanfaatkan Kak Epa? Kak Epa udah baik banget sama kita loh Ma, ucap Aldo. Cukup Aldo, teriak Ferdi. Epa itu bukan kakak kandung kamu. Gak usah bersikap berlebihan seperti itu, ucap Ferdi lagi. Justru karena dia bukan kakak kandungku, makanya kita tidak boleh jahat sama dia. Kak Epa tidak ada hubungan dengan kita, tapi dia selalu membantu kita, Mama sama Papa, ucap Aldo. Aldo, kamu jangan keterlaluan berbicara dengan orang tuamu, ucap Marni. Apa kalian tidak malu? Hah? Ucap Aldo. Mama sama Papa dengar ya, Aldo gak akan biarkan Kak Epa disakiti atau direpotkan lagi, ucap Aldo pergi meninggalkan papa mamanya. Aldo, apa maksud kamu?
Tanya papanya. Aldo tidak mendengarnya. Dia tetap pergi mengabaikannya. Bagaimana ini, Pak? Tanya Marni. Mama tenang saja, ucap Ferdi. Sebaiknya kita tunggu rencana pertemuan Epa dengan Tuan yang tadi siang, ucap Ferdi. Benar, Pak, jawab Marni. Selesai sarapan. Berikan HP-mu, pinta Lucifer pada Epa. Buat apa, Tuan? Tanya Epa. Ucap Lucifer. Epa mengerti, tuannya mulai kesal. Dia memberikan HP-nya. Lucifer menerimanya dan mencoba membuka layar HP Epa. Apa Tuan masih ingat kodenya? Tanya Epa mengejek. Tentu saja. 270700 kan? Ucap Lucifer. Epa dan Lisna kaget. Aris dan Hendra menahan senyum. Lucifer membuka dan menggeser layarnya. Tolong buatkan kopi buatku, perintah Lucifer. Loh, bukannya Anda sudah minum kopi tadi? Tanya Epa. Lucifer membalas dengan tatapan sinis sambil menggelengkan kepalanya. Baik Tuan, saya akan bikinkan, ucap Epa beranjak ke dapur disusul Lisna. Saat Epa pergi ke dapur, Lucifer memainkan HP Epa. Dia melihat di panggilan telepon yang diterima Epa. Calon suami, gumam Lucifer. Lucifer tersenyum. Aris dan Hendra melihat reaksi bosnya. Kalian catat nomor orang tua angkat Epa, ucap Lucifer. Baik Tuan, jawab Hendra. Aris, pasangkan alat pelacak di lokasi HP Epa, perintah Lucifer. Bawa ke ruanganku, ucapnya lagi. Baik Tuan, ucap Aris. Aris dan Hendra pergi menuju ruangan kantor Lucifer membawa HP Epa. Epa datang membawa 1 gelas kopi, sedangkan Lisna membawa 2 gelas kopi untuk Aris dan Hendra. Ini kopinya Tuan. Di mana Aris dan Hendra? Tanya Epa. Mereka sedang ada urusan, jawabnya santai. Oh, lalu HP saya di mana Tuan? Tanya Epa. Aku simpan, jawabnya santai. Epa bingung, Lisna heran. Kenapa Tuan? Tanya Epa. Lucifer hanya diam mengabaikan. Wah, apakah yang akan terjadi selanjutnya ya? Sampai-sampai Tuan Lucifer memasang alat pelacak di HP Epa. Apakah Tuan Lucifer akan menemani Epa bertemu dengan orang tua angkatnya? Atau melindungi Epa dari Darmo dan Reno? Oke teman-teman, sampai di sini episode 71 dan 72. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih.